Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu bunyi surah At-Taubah ayat 122 dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu tafsir dari kitab Al-Maraghi surat At-Taubah ayat 122. Menurut tafsir Al-Maraghi, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan. Karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebahagian, maka gugurlah yang lain. Bukan fardu ain, yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasul sendiri keluar dan mengarahkan kaum mukmin menuju medan perang. Kewajiban mendalami agama dan kesiapan untuk mengajarkannya. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak segolongan saja atau sekelompok kecil saja yang berangkat ke medan tempur dari tiap-tiap golongan besar kaum mukmin, seperti penduduk suatu negeri atau suatu suku, dengan maksud supaya orang-orang mukmin seluruhnya dapat mendalami agama mereka, yaitu dengan cara orang tidak berangkat dan tinggal di kota Madinah, berusaha keras untuk memahami agama yang wahyunya turun kepada Rasulullah SAW hari demi hari, berupa ayat-ayat maupun yang berupa hadis-hadis dari beliau SAW yang menerangkan ayat-ayat tersebut baik dengan perkataan atau perbuatan. Dengan demikian, maka diketahuilah hukum beserta hikmahnya, dan menjadi jelas hal yang masih mujmal dengan adanya perbuatan Nabi tersebut. Di samping itu, orang yang mendalami agama memberi peringatan kepada kaumnya yang pergi perang menghadapi musuh apabila mereka telah kembali ke dalam kota. Lanjut ke poin ketiga, yaitu tafsir dari kitab Al-Misbah. Tujuan utama ayat ini adalah menggambarkan bagaimana seharusnya tugas-tugas dibagi, sehingga tidak semua mengerjakan suatu jenis pekerjaan saja. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan, pertahanan wilayah erat dengan kemampuan informasi serta kehandalan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memperdalam pengetahuan demikian, juga yang memberi peringatan adalah mereka yang tinggal bersama Rasulullah SAW dan tidak mendapat tugas sebagai anggota pasukan, sedang mereka yang diberi peringatan adalah anggota pasukan yang keluar melaksanakan tugas yang dibebankan Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya poin keempat, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122. Pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Yang kedua, harus selalu ada segolongan umat yang konsentrasi menuntut ilmu, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ketika perangnya adalah fardu kifayah. Yang ketiga, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan, wajib ada yang menuntut ilmu, tafaqquh fiddin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Yang keempat,
Di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Dan yang kelima, misi orang yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari surah At-Taubah ayat 122 adalah ayat ini menerangkan bahwa mencari ilmu, mendalami agama dan mendalaminya. Tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama itu karena ingin membimbing kaumnya, mengajari mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati terhadap kemaksiatan. Di samping itu, agar seluruh kaum mukminin mengetahui agama mereka dan mampu menyebarkannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.